Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan mari kita memuji dan mengagungkan Allah Rabbul Alamin, Allah yang telah menghidupkan kita, membangunkan kita dari tidur-tidur kita pada subuh hari ini, yang dengannya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mari kita banyak berselawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir, manusia agung pilihan Allah Subhanahu wa taala, suri tauladan bagi kita dalam kehidupan. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Terlanjutkan kajian kita pada subuh hari ini masih dengan hadis Abu Hurairah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau bersabda, innallaha yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salatan. Dalam satu riwayat, innallaha yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai untuk kalian 3 perkara dan Dia juga membenci atau memurkai dari kalian 3 perkara. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa an tanasahu wa an tunasihu man wallallahu amrakum. Kita sudah bahas yang lalu perkara yang pertama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Allah meridhai dari kalian apabila kalian menyembahnya, beribadah kepadanya, menghambakan diri kepadanya dan tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Ini sudah kita jelaskan. Kita masuk pada bagian yang kedua, di antara perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an. Dalam riwayat yang lain, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan agar kalian berpegang teguh seluruhnya dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala dan agar kalian tidak berpecah belah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, salah satu di antara prinsip yang besar dalam ajaran Islam adalah al-ukhuwah dan al-wahdah, persaudaraan dan persatuan kaum muslimin, sehingga kita dilarang berpecah belah. Kita diwajibkan untuk bersatu karena kita telah dipersatukan dan dipersaudarakan dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Perpecah belahan adalah sumber kelemahan, sementara persatuan adalah sumber kekuatan. Agama Islam adalah agama yang harus didakwahkan, disebarkan dan diperjuangkan hingga tegaknya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan manusia. Karena itu dia membutuhkan kekuatan. Agama ini membutuhkan kekuatan, umat ini membutuhkan kekuatan karena tanggung jawabnya sangat besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki perbedaan dengan nabi-nabi yang diutus sebelum beliau. Dalam suatu hadis dia mengatakan, "Utitu khamsan la yu'tahunna ahadun lam yu'tahunna ahadun
qabli. Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan pada seorang nabi pun sebelumku. Di antaranya kata beliau, wa bu'itsan nabiyyuna ila qaumihim wa bu'itsu ila an-nasi kaffah. Para nabi semuanya diutus kepada kaumnya masing-masing, sementara aku diutus Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Jadi Islam itu harus disebarkan kepada seluruh manusia. Tentu ini tugas yang berat, terpikul di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi sebelum beliau ya hanya kepada kaumnya saja. Ya, nabi-nabi Bani Israel hanya kepada Bani Israel saja, tidak diwajibkan berdakwah kepada orang Arab misalnya. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam bertugas untuk menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. Dan karena beliau merupakan nabi yang terakhir, maka agama ini juga harus disampaikan kepada manusia hingga akhir zaman. Dan tentu itu di luar kemampuan beliau secara pribadi. Ya, sebagai pribadi tentu tidak mampu beliau mendatangi semua manusia di seluruh tempat. Ya, sebagaimana beliau juga hidupnya tidak sampai di akhir zaman. Karena itu tugas untuk menyebarkan agama ini terpikul pula kepada kita sebagai umatnya. Ya, karena begitu luasnya wilayah dakwah beliau dan panjangnya masa dakwah beliau, sehingga umat ini seluruhnya terkena kewajiban untuk menyebarkan dan mendakwakan Islam, setiap kita. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku meskipun hanya 1 ayat. Ya. Ini perintah untuk semua. Ballighu itu dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak. Ballighu, sampaikanlah oleh kalian. Jadi semuanya tanpa kecuali, setiap kita ini mesti menyampaikan Islam, tetapi berbeda-beda tanggung jawabnya sesuai dengan kapasitas ilmu dan pemahaman Islam yang kita miliki. Apa yang sudah kita ketahui, itulah yang wajib untuk kita ajarkan kepada orang lain. Makanya kalau ada yang cuma tahu 1 ayat saja, cuma paham 1 ayat saja, hanya itu saja yang dia wajib sampaikan kepada orang. Dia tidak wajib sampaikan yang lain. Tapi kewajiban menyampaikan agama ini terkena pada kita semua sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Islam ini harus disampaikan kepada seluruh manusia dan hingga akhir zaman. Jadi wilayahnya sangat luas dan masanya sangat panjang yang tidak mungkin bisa diemban sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an juga Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah dengan ilmu, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, jawab bahwasanya jalan hidup beliau adalah jalan dakwah. Qul hadhihi sabili, katakan Muhammad, inilah jalanku, jalan hidupku. Apa jalan hidup beliau? Ad'u ilallah ala basirah, berdakwah, mengajak manusia kepada Allah dengan ilmu. Siapa yang punya kewajiban? Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang mengikuti aku. Jadi semua pengikut beliau punya kewajiban menyampaikan agama Islam ini sesuai dengan kapasitas ilmu dan pemahaman Islam masing-masing. Nah, karena itu kita lihat di zaman Rasulullah SAW, beliau menyebarkan Islam dengan mengumpulkan potensi seluruh sahabat, ya, yang diikat dalam itu tadi, dalam persaudaraan, dalam persatuan. Mereka sangat dicegah agar tidak terjadi perpecahan dalam tubuh kaum muslimin. Karena itu ulama kita mengatakan bahwa kalau kita melihat sejarah hidup orang Arab, bangsa Arab itu bangsa yang suka berperang dan hebat berperang. Tapi bangsa Arab tidak pernah dianggap sebagai ancaman oleh negara-negara besar di dekatnya. Ya.
Arab itu dekat dengan dua kerajaan besar di zaman itu, bahkan kerajaan terbesar di zaman itu. Dia dekat dengan kerajaan Romawi, kerajaan terbesar di barat, dan dekat dengan kerajaan Persia, kerajaan yang terbesar di timur di zaman itu. Baik Romawi maupun Persia itu tidak pernah menganggap orang Arab sebagai ancaman. Ya, tidak dianggap sebagai ancaman. Padahal mereka orang-orang yang kuat berperang. Kerjanya berperang saja orang Arab itu antar suku. Ya, tangguh dalam berperang, penunggang-penunggang kuda yang hebat. Tapi tidak dianggap sebagai ancaman. Mengapa Romawi dan Persia tidak menganggap orang Arab sebagai ancaman? Karena mereka terpecah belah. Kerjanya berperang antar suku. Maka dibiarkan dia sibuk berperang antar suku saja, biar tidak mengganggu Persia, tidak mengganggu Romawi. Sama juga dulu Indonesia sebelum bersatu tidak bisa melawan Belanda, ya, karena terpecah-pecah. Dan Belanda memang melakukan politik divide et impera, jadi dia sedih dulu, ya, politik pecah belah. Karena dengan memecah kekuatan hilang, kekuatan menjadi hilang. Itu di zaman sebelum Islam. Bangsa Arab bangsa yang terpecah belah. Tapi begitu bangsa Arab ini mengenal Islam, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil dengan izin Allah mengislamkan mereka, memasukkan mereka ke dalam Islam. Tiba-tiba mereka menjadi bangsa yang bersatu. Apa yang mempersatukan mereka? Islam. Yang tadinya antar suku selalu berperang satu sama lainnya, tiba-tiba menjadi bersaudara. Ya, makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran, wadhkuru idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah, kata Allah, idh kuntum a'da'an, ketika dulu kalian saling bermusuhan. Karena orang Arab dulu bermusuhan, pokoknya fanatisme suku itu sangat kuat. Ya, perampokan juga itu marak. Ya, orang zaman dulu kalau berjalan jauh itu, lewat perkampungan satu suku itu hati-hati, bisa dirampok, ya, bisa dibunuh. Nah, kalau sudah dirampok, ada darah tertumpah, pasti sukunya juga marah, perang lagi. Begitu kerja orang Arab di zaman jahiliyah. Maka Allah mengingatkan, wadhkuru idh kuntum a'da'an. Ingatlah ketika kalian dulunya bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian menjadi orang-orang yang bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan merupakan nikmat yang besar sampai Allah menyuruh itu diingat, ya. Ingat dulu berpecah, kemudian Allah persaudarakan dalam iman, dalam Islam, dan dia merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bangsa Arab setelah mereka bersatu dalam Islam, setelah mereka dipersatukan dalam Islam, tiba-tiba mereka menjadi bangsa yang kuat. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau berhasil mempersatukan Arab dalam Islam, ya, kalau kita lihat fase-fase dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan, pertama berdakwah di Mekah, mengupayakan Mekah supaya bisa menjadi basis pusat dakwah Islam, tapi ternyata belum berhasil ketika itu. Penolakan di Mekah sangat kuat, akhirnya hijrah ke Madinah. Karena di Madinah sudah banyak pengikut Islam. Setelah diutus Mus'ab bin Umair berdakwah kurang lebih hampir 2 tahun, itu sudah mayoritas penduduk Madinah masuk Islam. Maka berhijrahlah kaum muslimin yang di Mekah 13 tahun berdakwah, cuma 100-an lebih yang masuk Islam. Ya, minoritas selama 13 tahun. Berhijrah mereka ke Madinah yang sudah mayoritas. Jadilah Madinah sebagai pusat dakwah Islam. Nah, dari Madinah Nabi mulai menyebarkan Islam. Sehingga kemudian terjadi Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah. Setelah Fathu Makkah, semua kabilah Arab masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
ya, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kau lihat manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Itu terjadi setelah Fathu Makkah. Nah, setelah diislamkan Jazirah Arabia, Nabi kemudian mulai menyebarkan Islam keluar Jazirah Arabia. Pertama-tama dengan cara mengirimkan surat. Jadi beliau mengirim surat kepada penguasa-penguasa dunia ketika itu. Kirim surat sama Kisra, penguasa Persia. Kirim surat sama Kaisar, penguasa Romawi, ya, kepada Raja Mesir, ya. Beliau kirim surat untuk apa? Mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Tapi mereka menolak untuk masuk ke dalam Islam. Hingga kemudian terjadi peperangan antara kaum muslimin. Ya, di zaman Nabi hanya terjadi perang dengan bangsa Romawi saja, belum dengan yang lain. Ketika Nabi masih hidup, terjadi, kalau saya tidak salah, 2 kali peperangan dengan Romawi. Pertama adalah perang Mu'tah, ya, dan yang kedua adalah perang Tabuk. Ya, dalam perang Mu'tah terjadi perang besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi ketika itu, yang tidak berimbang kekuatan sebenarnya, hanya 3.000 pasukan Islam melawan, dalam satu riwayat 180.000, ada yang riwayat mengatakan 200.000 pasukan Romawi. Ya, sekitar 1:60 ini kekuatan kedua belah pihak. Ya, tapi ketika itu tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ya, akan korban yang paling banyak jatuh pada pihak Romawi. Romawi meninggalkan medan perang, dan akhirnya kemudian kaum muslimin juga meninggalkan medan perang. Itu perang yang pertama masa hidupnya Nabi dengan Romawi. Yang kedua perang Tabuk. Perang Tabuk Nabi sendiri yang pimpin, tapi Romawinya tidak datang. Ya, Romawi tidak datang. Yang ketiga, perang yang belum sempat terjadi, Nabi mengutus pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid untuk berperang melawan Romawi, dan ketika pasukan ini di tengah perjalanan, Rasulullah SAW meninggal dunia. Akhirnya pasukan kembali ke Madinah, tidak melanjutkan perjalanan karena wafatnya Rasulullah SAW. Itu perang dengan Romawi. Dengan Persia, dengan bangsa lain belum terjadi di luar Jazirah Arabia di zaman kehidupan Nabi SAW. Nah, nanti kemudian zaman Khulafaur Rasyidin baru dilanjutkan. Di zaman Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian jihad itu menjadi meluas hingga akhirnya kaum muslimin berhasil menaklukkan Persia seluruhnya di zaman Umar bin Khattab. Seluruh Persia takluk di bawah kaum muslimin, ya, dan kemudian negeri Persia diislamkan dengan dakwah Islam. Demikian pula Romawi, meskipun ibu kota Romawi belum berhasil ditaklukkan kaum muslimin di zaman Umar, tapi mereka berhasil menaklukkan Al-Quds, ya, Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa, Palestina, itu berhasil direbut oleh kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu kemudian bangsa Arab, ya, yang ketika di awal-awal Islam kan mayoritas kaum muslimin itu kan orang Arab, ya, di awal-awal Islam. Jadi mereka tiba-tiba menjadi bangsa yang kuat, ya. Salah satu faktornya adalah karena persatuan itu, kata para ulama. Bangsa yang tadinya berpecah belah, yang tidak pernah dianggap sebagai ancaman oleh kerajaan-kerajaan besar, tiba-tiba menjadi bangsa yang kuat, bahkan mengalahkan, ya, bisa mengalahkan Persia, bisa mengalahkan Romawi. Itu karena adanya persatuan di antara mereka. Dan karena itulah kemudian banyak sekali dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk bersatu, karena persatuan merupakan sumber kekuatan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Sehingga Nabi SAW tidak pernah membiarkan adanya bibit-bibit perpecahan untuk kemudian membesar. Ya, begitu beliau melihat ada potensi perpecahan, segera diselesaikan. Tidak akan dibiarkan. Satu ketika ada 2 orang sahabat bertengkar, satu dari kaum Muhajirin, satu dari kaum Ansar. Memanas, masing-masing akhirnya berteriak. Yang satu
yang Ansar mengatakan, ya lal Ansar, wahai kaum Ansar, bantu saya. Ya, yang Muhajir juga berteriak, ya lal Muhajirin, wahai kaum Muhajirin, bantu saya. Wah, ini gawat ini. Dari persoalan pribadi menjadi persoalan kelompok. Ya, kalau sudah angkat masing-masing panggil sukunya, ini repot ini. Ya. Maka begitu Nabi mendengar teriakan itu, apa ini orang berteriak seperti ini? Beliau lari dari rumahnya, belum sempat ganti baju, sarungnya dipegang sambil lari keluar dan mengatakan, ada awal jahiliyah wa ana baina adhhurikum da'uha fa innaha muntinah. Mengapa ada seruan-seruan jahiliyah sementara saya masih berada di tengah-tengah kalian? Tinggalkan ini semua karena dia sesuatu yang busuk. Jadi mengatakan ini seruan jahiliyah ketika masing-masing mengangkat kelompoknya. Ya, Ansar mengangkat kelompoknya, Muhajir mengangkat kelompoknya untuk dibenturkan. Maka Nabi mengatakan ini dakwah jahiliyah. Ini seruan-seruan jahiliyah. Tinggalkan karena dia sesuatu yang busuk. Nah, karena itulah kemudian dalam Islam perpecahan itu dilarang, diharamkan kita berpecah belah. Berpecah belah akan menghilangkan kekuatan seperti kita katakan tadi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Janganlah kalian bertengkar yang menyebabkan perpecahan. Jangan saling bertengkar dan berpecah. Kenapa? Fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Maka akan dikalahkan kalian. Kalian akan gagal dan akan hilang kekuatan kalian. Tadhhabu rihukum, hilang kekuatan kalian. Wasbiru, maka bersabarlah. Nah, bagaimana agar kita bisa bersatu? Kita diperintahkan bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah semuanya. Supaya bisa bersatu, setiap kita harus berpegang teguh dengan agama ini, dengan ajaran yang benar. Jangan kemudian merubah-rubah agama atau mengaburkan agama. Karena mengaburkan agama membuat orang jadi berpecah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hada sirati mustaqiman, dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Yang mana jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi Al-Qur'an menunjukkan kepada jalan yang lurus, sehingga ketika Allah perintahkan kita untuk mengikuti jalan yang lurus, itu artinya kita diperintahkan mengikuti jalan Al-Qur'anul Karim. Kalau dikatakan wajib mengikuti Al-Quran, otomatis juga sunnah sudah masuk di dalamnya. Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul sampaikan pada kalian maka terimalah, dan apa yang Rasul larang kalian dari melakukannya maka tinggalkanlah. Jadi kalau dikatakan ikuti Al-Quran, sudah include di dalamnya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah jalan yang lurus. Jadi supaya kita tidak berpecah, kata Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan yang lurus ini. Itulah yang tadi kita diperintahkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguh dengan tali agama Allah semuanya, pegang tali yang sama, ikuti jalan yang sama. Wala tattabi'us subul, jangan ikut jalan-jalan yang lain. Ketika Nabi bacakan ayat ini, beliau garis di tanah garis lurus, kemudian beliau garis di sampingnya garis-garis yang menyimpang. Kata beliau, inilah dia as-sirat al-mustaqim, yang di tengah ini jalan yang lurus. Ini jalan-jalan yang menyimpang, inilah dia as-subul, kata beliau. Dan setiap jalan ini ada syaitan, ada penyuruh yang menyuruh kepada neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Itu bahayanya perpecahan. Nah, kalau kemudian umat Islam tidak mengikuti ajaran Islam yang benar, itulah yang menyebabkan
perpecahan. Mengapa terjadi perpecahan dalam Islam? Karena munculnya pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Pemahaman yang menyimpang dari Islam yang benar. Lalu kemudian pemahaman itu disebarkan dan memiliki pengikut-pengikut. Di antaranya misalnya, di antara yang pertama sekali muncul adalah Khawarij dan Syiah. Ini di antara pemahaman menyimpang yang pertama-tama muncul. Demikian pula Qadariyah dan Jabriyah. Ini pertama-tama muncul, masih di zaman sahabat pemahaman menyimpang ini sudah muncul sehingga diperangi oleh para sahabat. Ini yang pertama kali menyebabkan perpecahan dalam Islam. Muncul paham Khawarij. Khawarij bilang semua yang berbuat dosa besar masuk neraka, kekal dalam neraka. Pokoknya berbuat dosa besar kekal dalam neraka, keluar dari Islam. Tidak benar ini. Ya, dalam Islam ada prinsip ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang meninggal dalam keadaan berbuat dosa besar, yang penting bukan syirik, Allah mesti janjikan ampunan. Khawarij bilang tidak. Pokoknya asal dosa besar, neraka, kekal dalam neraka, kafir. Sehingga mereka memerangi kaum muslimin. Sampai sahabat juga mereka bunuh. Muncul Syiah lagi. Syiah bilang hanya ahlul bait saja. Semua sahabat kafir kecuali ahlul bait. Ya, katanya semua sahabat menzalimi Ali bin Abi Thalib yang harusnya jadi khalifah direbut oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman. Makanya semua sahabat kafir. Syiah juga mengkafirkan semua sahabat Nabi kecuali beberapa gelintir saja yang tidak dikafirkan. Kalau sahabat jadi kafir, apalagi kita yang bukan sahabat Nabi. Sehingga Syiah juga sering menumpahkan darah kaum muslimin. Dalam sejarah banyak sekali peristiwa kaum Syiah yang menumpahkan darah kaum muslimin yang bukan golongan mereka. Muncul kaum Qadariyah yang mengatakan tidak ada takdir, pokoknya bekerja saja. Yang bekerja dapat, tidak bekerja tidak dapat. Tidak ada yang namanya takdir dan tidak perlu berdoa. Muncul lawannya Jabriyah. Jabriyah lawan daripada Qadariyah. Dia bilang, oh tidak, itu takdir ada dan tidak usah berusaha, tunggu saja takdir. Ini juga sama saja, dia melawan Qadariyah dengan cara yang juga ekstrim, sama-sama berada pada dua kutub ekstrim. Inilah banyak sekali kemudian firqah-firqah, istilahnya kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Ya, muncul kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah mendahulukan akal daripada dalil. Ya, yang kalau sekarang namanya Mu'tazilah, orang-orang liberal, Islam liberal, mendahulukan akal daripada dalil. Akhirnya banyak ajaran agama dikutak-katik. Ini semua menyebabkan perpecahan, sehingga umat Islam menjadi terpecah-pecah. Maka perpecahan merupakan sesuatu yang diharamkan. Adapun perbedaan pendapat, maka dia bukan sesuatu yang haramkan selama perbedaan pendapat itu masing-masing bersandar kepada dalil. Seperti misalnya yang terjadi di antara mazhab-mazhab yang ada. Ya, ada 4 mazhab yang terkenal, meskipun dan mazhab yang lain. Yang terkenal ada 4 mazhab. Ini banyak perbedaan. Ya, tetapi bukan perpecahan. Ya, karena masing-masing ulama bisa saling memahami. Ya, memahami pendapat masing-masing karena mereka masing-masing memiliki dalil. Jadi perbedaan pendapat adalah sesuatu yang dimungkinkan. Yang diharamkan adalah berpecah karena berbeda pendapat. Nah, ini. Itu yang menjadi penyakit. Kalau kemudian berpecah karena berbeda pendapat, padahal masing-masing memiliki dalilnya. Kecuali kalau berbeda pendapat dan satu tidak memiliki dalil, ya memang harus ditegaskan ya bahwa Anda tidak memiliki dasar sama sekali. Seperti tadi misalnya Mu'tazilah yang mendahulukan akal daripada nas, daripada nakal. Maka dia justru melawan dalil karena mendahulukan akal daripada dalil. Tapi jika perbedaan pendapat itu masing-masing didasarkan pada dalil, maka orang tidak akan berpecah ketika mereka masing-masing memahami. Karena itu tidak ada perpecahan antara Abu Hanifah dengan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tidak ada di antara mereka yang saling mendiskreditkan, yang saling menjatuhkan, yang saling melemahkan. Karena mereka para ulama paham bahwasanya semua mereka punya dasar. Ya, hanya terjadi perbedaan dalam memahami dalil-dalil tersebut. Kalau kita bicara tentang sebab perbedaan banyak sekali, sebab perbedaan pendapat banyak sekali.
yang kemudian dengannya mengapa ulama berbeda pendapat. Tapi yang inti bahwasanya para ulama Islam meskipun mereka berbeda pendapat, tapi mereka tidak berpecah belah. Yang biasa berpecah belah adalah para pengikut. Ini juga masalah. Para pengikut yang karena ilmu mereka yang kurang, akhirnya mereka mengklaim bahwasanya kebenaran adalah yang diajarkan oleh gurunya saja. Maka dulu sempat terjadi perpecahan antar pengikut mazhab. Ya, antar pengikut mazhab sempat terjadi perpecahan karena mereka dengan ilmu yang kurang. Ya, itulah di situ dibutuhkan pengarahan para ulama. Ya, ulama-ulama mazhab itu mengarahkan kepada pengikut-pengikut setiap mazhab agar bisa memahami perbedaan pendapat bahwa masing-masing memiliki dalilnya. Nah, ini harus kita perhatikan bahwasanya kita wajib berpegang teguh dengan tali agama Allah, sehingga ketika ada perbedaan kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berbeda pendapat dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita tetap berpegang dengan tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada perbedaan, mari kita melihat apa dalil masing-masing. Ya, selama perbedaan pendapat itu memiliki dalilnya, memiliki hujahnya masing-masing dengan dalil-dalil yang jelas dari Quran dan dari Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi SAW, maka dia perbedaan yang bisa ditolerir dan tidak boleh menyebabkan perpecahan. Saya kira yang dapat kita jelaskan pada poin yang kedua. Allah meridhai kita jika kita bersatu, berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak berpecah dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada Alhamdulillah.